Selamat pagi teman-teman, saya Amin Leman, seorang pembelajar karate, dan hari ini saya ingin sharing apa sebetulnya makna-makna di balik tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan karate. Seringkali orang berpendapat bahwa karate itu adalah suatu ilmu bela diri, betul, tapi kebanyakan orang hanya berpikir ilmu bela diri dari segi fisik. Fisik ya. Padahal di balik semua gerakan itu ada makna tersembunyi. Nah, jika kita tidak mendalami makna itu, maka kita akan terjerumus dalam pemikiran semuanya itu adalah fisik. Padahal tidak. Kita belajar karate itu mempelajari 4 energi. Yang pertama adalah energi physical, kedua energi spiritual, ketiga adalah emosional, dan yang keempat adalah balancing semuanya. Ada 4 hal itu yang kita pelajari. Jadi Anda bisa cari di Google atau cari di mana kalau Anda tertarik, bahwa sebetulnya di setiap gerakan itu ada maknanya. Contoh ya. Pada waktu saya pertama kali belajar karate secara serius, itu di tahun 1983, saya mempunyai seorang guru yang menurut saya sangat praktis dan sangat efektif. Dan di saat itu saya masih ingat tahun 83 itu kan udah lama banget ya. Jadi waktu itu beliau mengatakan, "Ayo kita mulai latihan tangan, strengthening of the hand." Ya, tangan ini kita perkuat supaya menjadi senjata kita. Karena di karate, tangan ini sebagai tombak. Ya, perlindungan pertama itu dari tangan. Nggak mungkin kita bisa dari kaki, dari ini agak sulit. Tangan ini number one. Jadi kita memang harus memelihara, harus memperhatikan kondisi daripada tangan kita. Karena semuanya dari tangan. Kalau Anda nggak percaya, tangan Anda saya ikat satu. Berantem sama saya, Anda sebesar apapun, saya terima. Karena tidak mungkin Anda bisa dengan tangan satu. Ya kan? Anda pernah nggak lihat MMA, Mixed Martial Art, yang orang tangannya diikat satu? Nggak bisa. Judo, olahraga bantingan, ya kan? Jujutsu, olahraga grappling, gulat, olahraga grappling juga, semuanya tuh membutuhkan 2 tangan, 2 hands. Makanya di karate itu yang kalau gurunya benar, senseinya benar, itu kita selalu ditekankan bahwa semua itu membutuhkan 2 tangan. Jelas ya? Jadi kalau kita sampai brawling sama seseorang, kalau saya brawling sama seorang, brawling tuh berantem one on one, gak peduli orangnya besar kecil, pokoknya berantem one on one. Itu yang saya hajar dulu? Tangannya. Saya pernah ya secara iseng ya, bertemu dengan seorang trainer boxer. Jadi dia tuh khusus training boxing. Di boxing tuh kan nggak boleh menghajar sini, nggak boleh. Jadi di jab harus menghindar, jab lagi menghindar lagi, di straight menghindar, ya kan? Nggak ada yang menghajar sini. Saya bilang sama dia, "Sir, saya kalau boleh," dia jauh di bawah umur saya ya, sepertiga lah, dia 30-an umurnya. Jadi waktu itu saya berkata, "Saya akan coba berapa kali pukulan aja. Kalau sekali saya tangkis, Anda sakit Anda harus bilang." Bener. Saya suruh dia jab, pep, ya kan. Jab itu kan kalau memang dia mau ngejab menjatuhkan saya, ya saya udah jatuh. Tapi kan enggak, dia merasa dia hebat, ya, kuat, cepat, dia ngejab, saya tangkis, tas, tas, tas. 1 kali aja dia sudah, aduh, enough. Kenapa? Karena ototnya dia di sini tidak dilatih. Ya kan? Makanya kalau Anda mengikuti bela diri karate yang sesungguhnya itu asalnya dari Okinawa. Okinawa itu suatu pulau kecil, ya kan? Terakhir Perang Dunia Kedua itu berakhir di situ. Ya kan? Jadi pada waktu Okinawa itu asalnya dia dekat sama China, dekat sama Taiwan. Makanya karate dari Jepang itu asalnya dari Okinawa. Di Okinawa itu gerakan pertama yang diajarkan adalah apa? Sanchen. Seperti ini. Kenapa? Ini adalah memperkuat, dia punya apa? Dia punya kekuatan otot ini semua diperkuat. Jadi selama 1 tahun dia melatih itu selain gerakan-gerakan lainnya ya. Tapi basic kata dia adalah Samchen. Samchen ini di Indonesia juga ada.
dalam bentuk karate maupun dalam bentuk kungfu, ya kan. Tapi saya tidak yakin yang mengajarkan ini tahu nggak maksudnya samchen itu apa. Mungkin iya, mungkin enggak. Saya tidak mau judging, mungkin iya atau mungkin enggak. Nah, Anda bayangkan kalau orang sudah berlatih samchen ya, dia 10 tahun main ini terus dengan serius. Begitu dia kena pukul dari belakang, bukan dari depan loh ya. Kalau dari depan ya dia bisa menghindar. Kalau dari belakang tuh, pap, pap. Oh, apa? Seperti orang dipukul apa sama alat pembasmi serangga itu loh. Kok bisa? Karena badan dia dilatih seperti itu. Nah, ini kita masuk ke tahap selanjutnya. Kok bisa dia mengalami itu? Karena dia siap samchen, itu serius punya. Serius punya. Saya pertama kali mengalami latihan samchen ini mungkin tahun 75, 76 di Surabaya. Di Surabaya. Nah, di situ saya masuk di suatu perguruan kungfu, ya. Nggak lama, tempatnya kecil di dalam kampung, latihannya tuh apa? Samchen. Samchen. Semua samchen. Nah, di situ saya lihat teman saya, bukan teman saya, sebenarnya sepupu saya yang sudah jadi. Waduh, dia punya samchen bagus banget. Pap, 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 pap. Semuanya tuh ada di situ, hadir. Nah, kehadiran ini yang saya mau cover hari ini, bagaimana kita bisa hadir di tempat. Hadir di tempat, ya. Artinya gini, kalau kita sampai di tengah jalan, ya, ada sesuatu kecelakaan misalkan. Kita melihat ada kecelakaan. Apa tindakan pertama yang harus kita pikirkan? Bagaimana menolong orang yang celaka? Misalkan kalau di Indonesia kebanyakan kecelakaan tuh pakai motor. Kebanyakan. Begitu dia jatuh, kalau dia nggak pakai helm, yang kena kepalanya, biasanya. Ya kan? Bagaimana kita bisa menolong orang itu, bukan mau cari keributan, bukan. Nah, dari jiwa menolong ini, ya kan, berarti energi kita yang positif dibagikan ke orang yang sedang nasibnya kurang baik itu. Di situ kita bisa menyelamatkan nyawa, mengurangi kesakitan, mengurangi segala macam kekalutan, kekacauan, dan sebagainya. Dari 5 hal itu, kalau kita memang benar-benar fokus pada, kembali lagi, aliran karate, bukan fisik loh ini. Jadi kesadaran kita yang dalam bahasa Jepangnya itu namanya zanshin. Zanshin itu apa? Kesadaran total. Kesadaran total. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita itu bukan kebetulan. Apa yang terjadi di sekitar kita itu adalah sinkronisasi. Kenapa kita dibawa ke posisi seperti itu? Saya tidak tahu. Mungkin di saat itu kita dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam event-event yang ada di dunia ini. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Jadi di dalam proses pembelajaran ini harus ada gurunya. Saya ulangi, harus ada gurunya. Sedangkan praktek belajar mengajar karate itu sampai hari ini pun tidak dipenuhi, tidak dilengkapi dengan guru yang handal. Kebanyakan guru hanya tahu fisik. Ya kan? Hanya tahu fisik. Seperti di tempat saya, basic saya itu adalah karate. Di karate itu tindakan pertama apa? Jodansuki. Jadi yang pertama itu blok. Kenapa kita blok? Karena kita mengantisipasikan bahwa kita akan diserang. Ya kan? Jadi nggak mungkin. Tapi ini blok ini bukan berarti kita hanya ngeblok aja loh. Kita bisa melakukan pukulan-pukulan yang sangat telak. Betul? Sangat telak. Atau bisa juga hanya menghindar. Jadi di sini nanti next time saya bahas mengenai body positioning di dalam karate. Jadi body positioning itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat ya, hal yang kecil-kecil ini kalau kita kumpulkan, dia akan menjadi hal yang besar. Hal yang besar. Jadi kita step by step, saya hari ini hanya mau mengupas bahwa karate bukan hanya sekedar fisik, tapi mencakup banyak energi, mencakup banyak tanggung jawab, mencakup banyak bukan hanya tanggung jawab ya, kesanggupan kita sebagai manusia untuk hadir di dunia ini dengan misi apa? Misi kedamaian. Bahwa karate itu sebetulnya damai. Ya kan? Bukan tertekan emosi. Dipotong orang marah, ayo berantem. Bukan karate itu.
Karate yang benar itu adalah menolong sesama manusia. Saya ulangi, menolong sesama manusia. Oke, saya simpulkan ya, pembicaraan hari ini bahwa, karate itu adalah ilmu yang sangat panjang, ilmu untuk apa? Untuk mengasah kepribadian kita, ya, untuk mencerdaskan emosi energi kita, untuk melengkapi segala sesuatunya sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, di sini kita baru tahu bahwa karate itu sangat lengkap, sangat luas, tapi harus dipelajari dengan tekun, day by day dengan sensei yang tepat. Hus.